Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menceritakan ringkasan film berjudul Original Gangster yang rilis pada tahun 2020. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya. Di awal cerita kita diperlihatkan satu keluarga yang dibunuh oleh pembunuh bayaran bernama Milo. Akan tetapi masih ada satu orang anak kecil yang lugu bernama Castor. Masih dibiarkan hidup karena menganggapnya kasihan. Lalu temannya datang menyuruh membunuhnya. Akan tetapi ia melarangnya. Ketika temannya akan menembak Castor, Milo langsung dengan cepat segera menembak kedua temannya. Akhirnya Castor bisa diselamatkan dan menjalani kehidupan. Milo lalu mengajaknya keluar dan memberinya makan. Ia pun memberikan penjelasan kenapa keluarganya dibunuh. Ia dibunuh karena ayahnya keras kepala. Ia lalu memberikan uang. Lalu ia pun berkata, ia bisa mengembalikan uangnya nanti kalau sudah dewasa. Ia juga berkata, ingatlah hari ini, aku menyelamatkanmu. Castor lalu menjadi seorang pemulung, bahkan ia mengandalkan makanan dari tempat sampah. Skin berlanjut 10 tahun kemudian, di mana ia sudah menjadi seorang dewasa dan hobi minum minuman keras. Castor tidak pernah sekolah dan tidak pernah bekerja. Taman dan hutan di London menjadi rumahnya. Jalanan tempat berburunya. Ia menjadi seorang perampok. Ketika di bar, ia bertemu dengan Patrick McKinley, seorang yang sangat jahat. Di bar tersebut, Patrick membuat keributan bersama teman-temannya. Castor pun geram kepadanya. Patrick pun malah menertawakannya dan menganggap remeh. Castor langsung menghajar kepalanya dengan gelas kaca dan memukulinya. Ia pun lalu kabur. Keesokan harinya ia kembali menjadi perampok dengan menodongkan pisau ke seorang pengendara mobil. Lalu dibalas dengan menodongkan pistol. Akan tetapi ia berhasil merebut pisau tersebut. Keesokan harinya pengendara mobil tersebut membawa seorang yang ternyata orang tersebut Milo dan menodongkan pistol kepada Castor. Castor pun bertanya, apakah kau Milo? Ia pun membenarkannya. Hingga akhirnya ia tidak jadi ditembak. Milo lalu mengajaknya untuk makan bersama keluarganya. Ketika mereka sudah sampai di rumah Milo, Castor berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan ia berhutang segalanya. Ia lalu dikenalkan kepada istrinya bernama Maria. Milo lalu bercerita tentang masa kecilnya yang juga anak yatim. Ia hanya memiliki etos kerja dan dorongan yang kuat, lalu menabung dan berinvestasi. Setelah itu, Milo menyuruhnya untuk berpikir dan membiarkannya pergi. Di malam hari, Castor kembali merampok dengan menodongkan pistol ke sebuah toko. Lalu ada yang mencoba menghadangnya. Ia pun menembaknya. Dan pada saat itu, ia pertama kali membunuh seseorang. Akan tetapi ia tidak sama sekali menyesali perbuatannya. Castor lalu mendatangi rumah Milo. Ia pun menanyakan keberadaan Milo kepada Maria. Akan tetapi ia tidak ada di rumah. Maria pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Milo datang. Percakapan pun dimulai. Castor meminta kesempatan untuk menjadi seperti Milo. Kini tugas Castor sudah jelas. Ia tidak mau membebaninya dengan kegagalan dirinya. Ia lalu diberi tugas pertama dengan menjual narkoba. Milo memberikan harga 30.000 US dollar. Ia pun lalu mencari pengedar yang ingin membelinya seharga minimal 40.000 US dollar. Ia lalu mendatangi tempat pengedar tersebut.
dan menyingkirkan para pengawal yang sedang menjaganya. Ia lalu bertemu dengan bandar tersebut dan menawarkannya. Bandar tersebut lalu berasumsi bahwa ia pertama kali bermain dalam perdagangan ini. Milo pun membenarkannya. Bandar tersebut lalu mencoba untuk meminta sampel terlebih dahulu. Ia pun meletakkannya di meja tersebut. Dan bandar tersebut menyuruh pacarnya untuk menodongkan pistol dan mencoba sampel tersebut. Bandar tersebut lalu berkata, "Apakah kau ingin menjual sampah ini?" Di belakang ia ditodongkan pistol oleh pengawal bandar dan menyuruhnya pergi dan membiarkan barangnya. Bandar tersebut lalu menyuruh pergi. Ia pun lalu keluar. Lalu Castor mendatangi rumah Milo. Melihat Castor terluka, Maria lantas mengobatinya. Milo lalu bertanya, "Kemana barangnya? Kenapa bisa hilang?" Ia menjelaskan bahwa barangnya hilang dan ia meminta maaf kepada Milo yang sedang menodongkan pistol kepadanya. Milo lalu bertanya, "Di mana barang tersebut?" Ia pun lalu meminta waktu, dalam 1 jam akan mengembalikannya. Lalu Milo pun memberinya pistol dan rompi anti peluru. Kini Castor kembali ke tempat tersebut dengan membawa sebuah pistol dan 7 peluru. Ia langsung mendobrak dan menembaki 7 orang yang ada di dalamnya, menyisakan 1 orang saja. 5, 6, 7. Ia lalu kembali ke rumah Milo dan membawa barang tersebut dan sejumlah uang. Dan ia berharap bisa memaafkannya. Milo lalu memanggil Maria dan menyuruh Castor meminta maaf kepadanya. Castor pun meminta maaf. Milo lalu bertanya kepada Castor, "Apakah kau sekarang psikopat?" Ia pun tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Lalu Milo memberi penjelasan, apakah dengan senang hati ia membunuhnya atau hanya mengambil barang saja. Ia pun menjawab karena barangnya ingin kembali. Lalu Milo pun memberitahu bahwa Jean Baptiste Philippe, seorang yang bergengsi di kota tersebut dan salah satu kriminal berpengaruh, meminta untuk bertemu dengannya. Ia pun menyetujuinya. Ketika berkunjung ke tempat Jean Baptiste Philippe yang penuh dengan pengawalan dan senjata laras panjang, hingga ia pun bertemu dengannya. Jean lalu memperkenalkan dirinya, ia pria yang kuat dan memiliki musuh juga yang kuat karena salah satu orang yang paling berkuasa di kota tersebut yang merupakan salah satu garis keturunan keluarga kriminal Gambino. Ia melarikan diri dari New York selama bentrok FBI dan geng di akhir 1980-an. Akhir tahun 1990, ia menguasai London setelah mendalangi eksekusi pimpinan mafia Kurdi. Jean lalu memberitahu bahwa ia kini sedang diincar oleh banyak polisi. Lalu ia pun memberi ruang untuk tinggal di sini. Jean lalu memintanya untuk melakukan sesuatu dan memberikan sebuah tugas. Amarildo Alba menolak bernegosiasi dengan Jean. Diperlihatkan polisi mendatangi tokonya. Ia pun lalu memberikan uang. Tidak lama kemudian perampok datang menodongkan pistol. Akan tetapi mereka ditodong kembali dan dibunuh oleh Argon dan Alban yang merupakan anak Amarildo. Toko roti isi narkoba tersebut menjadi saingan monopoli utama Jean. Castor lalu mendatangi toko tersebut dan menembaknya. Kedua anak Amarildo tersebut tewas. Ia pun berhasil melakukan hal serupa kepada Amarildo dan tugas pun selesai. Lalu ia pun kembali menerima banyak amplop coklat yang berdatangan, yang artinya ia diberikan tugas kembali. Ia pun berhasil mengeksekusi tugas tersebut dengan baik.
Ia lalu mendatangi rumah Milo dan bermaksud untuk merayakan hari Natal bersama. Ia pun membawakan kado untuk Milo dan Maria. Ketika mereka sedang asyik makan, Milo yang selalu kasar kepada Maria lalu memarahinya dan melempari makanan. Maria yang tidak terima lalu pergi dan membawa sebuah pistol. Ia lalu menembak Milo tepat di kepalanya. Milo pun akhirnya mati. Castor lalu marah dan mencoba untuk menembaknya, akan tetapi entah kenapa ia tidak menembaknya. Keesokan harinya, Jean memberikan ucapan duka cita atas kematian Milo dan Castor pun diinstruksikan untuk membunuh Maria secepatnya. Pada malam harinya ia datang ke rumah Maria. Ia ditodong senjata oleh ayahnya bernama Mario. Maria pun menyuruhnya untuk masuk dengan todongan pistol. Ketika Mario ingin menembak Castor, ia berhasil mengambil pistol tersebut. Maria lalu menyuruhnya untuk santai dan makan bersama. Entah kenapa Castor yang pada awalnya ingin membunuh Maria meniadakan tindakan untuk membunuhnya. Ia pun kembali dipanggil oleh Jean dan dipengaruhi pikirannya. Milo would have wanted you to avenge his death, okay? Don't be fucking with this blossoming relationship we got, okay? You need a fucking reason, do it for Milo. Sehingga pada malam hari ia mencongkel rumah Maria dan mencoba kembali untuk membunuhnya. Ketika ia masuk ke kamarnya, Maria sudah siap dan sedang berduduk. Mereka pun tidur bersama. Castor rupanya menyimpan rasa cinta sehingga ia tidak membunuhnya. Mario lalu bertanya, kenapa Milo ada di sini? Milo pun memberikan informasi bahwa putrinya sedang diincar oleh Jean. Ia lalu datang ke bar dan minum kembali. Sampainya di sana, ia menerima curhat sehingga curhatan tersebut membuat hatinya tergugah. Penjaga bar tersebut menyuruhnya untuk melakukan apa yang ia inginkan dan yang terbaik menurut dirinya sendiri. Hingga Castor pun memutuskan untuk tidak membunuh Maria. Mario dan Castor lalu pergi ke sebuah gereja. Di sana mereka berdiskusi. Castor pun diberi pertanyaan, apakah ia mencintai putrinya? Ia pun menjawabnya benar. Lalu diberi pertanyaan lagi, apakah kamu siap untuk membunuh Jean? Castor pun menjawab, siap. Lalu mereka melancarkan aksinya untuk membunuh Jean. Mereka mendatangi tempat Jean. Sesampainya di sana, Castor langsung menembak petugas pintu tersebut. In the presence of mine enemies. Ia pun berhadapan langsung dengan Jean dan pasukannya yang sangat banyak dengan senjata yang diisi peluru yang siap meluncur kapan saja setiap detiknya. Sementara Castor hanya berdua dengan Mario. Tidak banyak lama Mario langsung menembak Jean di bagian perutnya yang membuatnya sekarat lalu mati. Pasukan Castor pun menembakinya dengan cepat sehingga membuatnya mati. Castor pun lalu pergi bersama Maria. Mereka lalu hidup bersama. Castor lalu diajarkan untuk menulis, membaca, hingga meninggalkan minuman keras. Dan kini ia mewujudkan mimpi hidup sebagai orang normal. Ketika ia akan menjalani hidup seperti orang normal, tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan sebuah mobil lalu menembakinya. Pengendara mobil tersebut ternyata orang yang pernah ia pukul kepalanya di sebuah bar. Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Akan tetapi ia tidak mati. Film pun selesai.